bagian Sokujino Kaigo. Jadi perawatan saat memberikan bantuan makan seperti itu. Jadi yang dimaksud dari Sokuji Kaigo di sini adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan makan, seperti lansia, disabilitas, atau dengan pasien penyakit lainnya seperti itu. Jadi untuk tujuan dari Sokuji Kaigo sendiri itu yang pertama itu memastikan kebutuhan pasien itu terpenuhi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mencegah tersedak atau yang kita sebut goeng. Kadang kalau misalkan riosa kita nggak pandu makannya itu paling banyak terjadi tersedak. Makanya di dalam materi Sokuji Kaijo di sini akan dibahas gimana caranya supaya pasien ketika makan tidak mengalami kesedak. Terus tujuan yang terakhir di sini untuk Sokuji Kaijo itu yaitu memberikan atau membantu makan dengan aman dan nyaman pada lansia. Makanya sangat penting di sini untuk kalian memahami materi ini karena di materi ini hampir setiap tahunnya itu keluar. Ada bintang 3 di sini. Oke, yang pertama Sokuji Kaijo, memberikan bantuan makan. Nah, di sini dilihat gambarnya ada obacang sedang makan. Yang pertama itu Sokuji no Toki no Iswa Kakatoga Yukani Suku Takasa Teburu wa Hijiga Suki Udega Jiuni Ugo Kaseru Mono o Yoi Suru. Jadi, ketika makan menggunakan kuruma isu, usahakan tinggi dari kuruma isunya ya, kakinya itu menyentuh lantai. Jadi harus benar-benar menyentuh lantai. Terus, teburua hijiga suki udega jiune ugo kaseru mono yoisuru. Dan untuk sikunya ini bisa digerakkan dengan bebas gitu. Jadi seolah-olah itu nggak tertekan dari bangkunya. Jadi usahakan antara tinggi mejanya itu distabilkan gitu, biar tangannya itu bisa digerakkan. Dan yang paling penting tumitnya itu kakatonya itu menyentuh lantai. Terus yang kedua, kuruma isude sokuji o surutoki wa asi o putosa potokara orosite yukani sukeru. Jadi ketika makan dengan menggunakan kuruma isu, usahakan putosa fotonya itu dibuka dan kakinya itu diturunkan agar menyentuh lantai. Tahu putosa sapoto ya, kayak pijakan kaki gitu yang ada di kuruma isu. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga di sini, Sokuji no Ondo wa Tai Ong to Do Teido wa Engesi Nikui no de Sumetai mono wa Sumetaku Atatakai mono wa Atataku Taberareru Yoni Suru. Jadi ketika makan dengan suhu seperti suhunya itu apabila suhu tubuhnya dingin gitu, maka makanannya itu usahakan dingin juga. Jadi disamakan dengan suhu tubuhnya. Kalau misalkan suhu tubuhnya panas, maka makanannya itu juga panas. Seperti itu. Jadi karena dia itu kalau misalkan tubuh kita itu dingin, terus makanannya itu panas, biasanya itu sulit ditelan. Enge sinikui di sini. Makanya supaya gimana? Supaya mudah ditelan, usahakan suhu tubuh sama suhu makanannya itu sama. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti suhu tubuh sama suhu makanannya sama, maka akan mudah ditelan. Tengge si yasui. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, goeng boshi ni wa taberu mae ni enge taiso ya aisu masaji o suru koto mo yuko de aru. Jadi maksudnya untuk mencegah yang namanya goeng atau tersedak sebelum makan, dianjurkan untuk melakukan yang namanya enggetaiso.
Engge taiso kayak senam menelan atau bisa juga menggunakan aisu masaji, pijatan es. Jadi ngambil seperti es gitu, ditaruh di sininya tuh dipijit kayak gitu. Untuk apa? Ya untuk supaya air liur yang ada di dalam mulut kita itu terproduksi. Maka ketika air liur itu terproduksi, ketika makan akan mencegah yang namanya goembosi, pencegahan tersedak seperti itu. Tuh. Terus yang selanjutnya ada Hajimene Ochaya Miso Shirude Kuchi no Naka o Norasete Morau. Jadi yang pertama-tama ketika kita memberikan makan kepada lansia, usahakan kita memberikan ocha terlebih dahulu atau miso sirup. Supaya apa? Supaya bagian mukosa dalam mulut itu basah. Kalau misalkan udah basah, nanti akan mudah menelan si pasiennya itu. Makanya usahakan yang pertama memberikan yang namanya ocha atau miso sirup. Terus yang selanjutnya, kaijo surutoki wa ketika memberikan makan, membantu makan, ryosano pesuni awaseru. Jadi kecepatannya itu mengikuti kecepatan dari ryosanya, bukan dari kaigonya. Misal kaigonya mau apa cepat-cepat pulang, terus disuapin kayak gitu tuh. Bisa kesedap. Jadi usahakan pelan-pelan. Kalau misalkan dia itu butuh waktu untuk ngunyah gitu, sampai benar-benar ditelan, disesuaikan space-nya gitu. Jangan diburu-buru. Terus yang selanjutnya, Jijogu Nado o Katsuyoshi Jibungde Sesudekiru Yoni Suru. Jadi menggunakan alat makan Jijogu ya. Usahakan menggunakan alat makan supaya apa? Supaya dia itu bisa makan sendiri gitu. Kalau misalkan tangannya dia itu kena rematik gitu. Usahakan nanti dari supunnya itu, pegangannya itu menggunakan yang pegangannya agak besar. Itu termasuknya jijogu. Jadi melatih apa? Melatih supaya ryosanya itu bisa makan sendiri tanpa dibantu. Kalau misalkan benar-benar dia itu neta kiri nggak bisa makan, nggak apa-apa meskipun dia kayak hijau. Tapi kalau misalkan dianya masih bisa, usahakan menggunakan yang namanya jijogu. Terus yang selanjutnya, Chono Sendo Undo no Teikani Taishite wa Sokubutsu Sen iya Nyosanking no Oi Sokuhin o Tori Ireru. Chono Zendo Undo. Chono Zendo Undo itu adalah gerakan peristaltis yang diusul. Atau di dalam usus itu kan ada gerakan gitu ya. Nah, gerakannya itu namanya gerakan peristaltis. Yang dimana fungsinya itu mendorong makanan menuju anus. Nah, jadi ngelewatin beberapa beberapa saluran. Nah, di situ yang ngedorong adalah gerakan peristaltis tersebut. Nah, untuk yang dimana pasien mengalami zendo undonya ini menurun, dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung serat, sokumutsu senki, sama nyusangking. Nyusangking itu adalah minuman prebiotik, kayak yang apa ya, yang mengandung banyak vitamin kayak gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya zendo undo pada pasien yang mengalami itu, maka dianjurkan banyak makan makanan berserat dan ini nyusangking ini seperti itu. Itu beberapa pengertian dari Sokuji Kaijo. Terus selanjutnya di sini ada contoh Enge Shinikui Sokuhin, makanan yang susah ditelan. Makanan yang susah ditelan itu yang pertama itu ada koku naide barabarani nari matomari nikui mono. Jadi makanan yang mudah hancur dan sulit menyatu di mulut. Makanan yang mudah hancur dan sulit menyatu di mulut. Contohnya yang pertama tomorokosia, jagung. Jadi dia tuh makanan tuh mudah hancur tapi susah menyatunya di mulut. Itu merupakan makanan yang susah ditelan. Terus ada konnyaku.
Konyak tuh kayak eh, makanan yang terbuat dari ikan, konnyaku tuh. Terus ada kamagoma, terus ada kasutera. Kasutera tuh kayak Kamaboko sini. ya kayak bolu ya, kayak bolu di Indonesia tuh. Kalau misalkan dimakan tuh kan kayak seret gitu kalau nggak disambilin minum. Makanya dia tuh masuk tergolong kategori yang susah ditelan. Terus ada pinatsu, kacang-kacangan. Nah, nah ini adalah contoh dari beberapa makanan yang susah ditelan. Terus yang selanjutnya ada sara sita tai eki, makanan yang berkuah gitu ya, yang mengandung banyak kuah gitu. Cairan yang terlalu encer juga maksudnya tuh kayak apa ya, kayak sup kan. Kalau misalkan terlalu encer dia itu kan langsung jok langsung masuk ke dalam lambung gitu. Kadang makanan yang seperti itu bisa menyebabkan tersedak pada pasien. Terus ada nenmakuni kutsukiyasui mono, atau makanan yang mudah menempel di mulut atau di tenggorokan. Contohnya wakame, terus nori itu merupakan makanan yang mudah menempel di mulut. Terus ada sonota lain-lain kayak katai mono, sangminu suyoi, mononado. Jadi kayak makanan yang keras atau terlalu asam. Karena kalau misalkan makanan yang keras atau terlalu asam itu bisa menimbulkan yang namanya reflux, asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, terus ada makanan yang masuk dari atas, itu biasanya bisa menyebabkan tengge sinikui, susah untuk menelan. Makanya perlu diperhatikan terkait makanan. Tuh. Terus di sini ada tambahan. Zeri kita ini sitari toromi o kuwaeru nado no koufuga itsuyo. Jadi perlu adanya modifikasi makanan seperti dibuat gel atau ditambah pengental toromi ya. Makanya saya bilang tadi makanan kayak sara-sara sita tai eki ini kalau misalkan terlalu encer, biasanya ditambah terlebih dahulu. Buat apa? Buat mengentalkan. Ketika mengental dianya, terus dikasih ke pasiennya, maka pasiennya itu bisa menelan. Seperti itu. Jadi perlu yang namanya penyesuaian. Tuh, untuk yang Sofuji Kaijo. Ada yang mau ditanya dulu? Karena materinya dikit di sini tuh. Saya mau tanya Sensei, Ya, silakan. kan lansia ada yang masih kayak apa namanya, masih bisa makan sendiri gitu. Misal giginya walaupun pakai gigi palsu juga masih bisa nelan normal gitu, Sensei. Mm, Yang kayak kita perlu hati-hati tuh lansia yang kayak gimana yang Engge Shiniku itu, Sensei. oke. Maksud dari yang perlu diperhatikan itu adalah orang dengan gangguan demensia biasanya. Kalau misalkan demensianya dia itu udah parah gitu, menelan pun dia tuh lupa caranya gitu. Hmm. Makanya kita perlu mewaspadai orang-orang yang seperti itu. Jangankan lupa sama yang apa, sama yang ada diri sendiri aja tuh kadang lupa orang demensia itu. Yang namanya Ninjiso. Nanti bakalan belajar yang namanya macam-macam, ada Rebigata Ninjiso, terus ada eh, Ninjiso itu sendiri. Pokoknya macam-macam Ninjiso itu ada. Nah, maka yang perlu diketahui kalau ada di Shisetsu itu kan mayoritas orangnya pada Ninjiso ya. Ketika makan pun benar-benar harus dicui dari segi menelannya gitu. Ada di tempat saya itu yang dimana dianya itu Ninjisonya udah level tinggi dianya itu. Disuruh nelen juga nggak bisa. Cuman ketika dikasih makan gitu, cuman di kayak gimana ya? Ditahan di mulutnya gitu. Jadi harus dikasih tahu nomi konde gitu. Kayak gitu ya. Jadi harus harus diingetin gitu kan. Makanya yang itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Baik, Sensei, terima kasih. Oke. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke bab selanjutnya. Oh, masih ada ya? Bedo uede no sokuji kaijo. Jadi ini adalah panduan ketika makan di atas bed. Yang pertama itu, sini ada beberapa posisi. Bedo o oposu. Jadi yang pertama itu kita tinggikan terlebih dahulu bednya, bagian atasnya itu. Jadi usahakan kayak posisi duduk. Nah, di sini ada beberapa posisi. Yang pertama itu ada zai, kyujudoni, chikai, kakudo. Jadi dia itu posisinya kayak duduk, mendekati posisi 90%. Ya kayak duduk biasa kayak gitu kan. Terus yang kedua itu ada yang namanya farai atau hangzai, yonjugo, do, zenggo. Atau bisa disebut dengan posisi polar. Posisi polar, polar itu 45 derajat, setengah duduk gitu kan. Terus yang ketiga itu ada semi farai. Kalau semi farai berarti semi polar, ya. Posisinya itu antara 15 sampai 30 derajat. Itu yang harus benar-benar ada di kepala kalian. Terus di sini kita masuk ke gambar yang kedua di sini di dalam kurung. Di sini ada posisi kepala ya. Nah, di sini ada into sama sokudo. Jadi di dalam tenggorokan tersebut itu ada dua jalur. Ada jalur napas sama jalur makanan. Kalau yang into ini dia itu jalur napas ya. Terus yang ini sokudo itu jalur makanan. Ketika ada makanan masuk sini, ya, misal nih makan nih, makannya masuk. Nah, di sini ini ada yang namanya sekat, sekat otomatis di sini nih. Ini. Nah, ketika ada makanan masuk, dia itu otomatis menutup yang jaluran ke kido ini, yang jalur ke napasnya. Otomatis makanan itu masuknya ke sini, ke sokudo, kayak gitu. Jadi ketika makan si pasien itu makanan, nanti di dalam mulutnya itu makanan tersebut itu bakal diubah menjadi lobus kan, makanan kecil gitu. Nah, ketika udah dikunyah jadi lobus, dia tuh masuknya ke sini. Nah, yang ini ketutup. Seperti itu. Oke, di sini ada pengertiannya. Intoto kikangi kakudoga suku node going sini kuku naru. Jadi maksudnya itu di dalam tenggorokan itu karena ada sudut antara tenggorokan dan salur napas, jadi lebih sulit terjadinya yang namanya aspirasi. Kalau semisal si makanannya itu masuk ke sini, orang jadi mudah tersedak, kan. Tapi kalau misalkan ini ketutup gitu, jalur napasnya ketutup, orang itu nggak bakalan tersedak. Makanya dulu ketika kita masih kecil gitu kan, jangan makan sambil ngomong. Karena takutnya ini, kalau misalkan kita makan sambil ngomong, takutnya yang jalur ke sini itu kebuka, jadi makanan masuk ke sini. Kayak gitu. Jadi usahakan juga ketika makan di bed, antara ini dagu ya sama bagian dada di sini itu ada sekitar sayubi bunggurai. Jadi ada space 3 jari gitu. Misalkan space-nya 3 jari kayak gitu. Jadi agak nggak begitu nongak ya. Kayak apa ya? Si kepalanya itu agak ditekuk gitu. Dan space-nya itu 3 jari gitu. Kayak gini ya. Jadi keng kengsoku o yaya sita ni shite keibu o zenkutsu suru. Jadi miringkan sedikit ke sisi yang sehat dan lehernya itu ditekuk ke depan gitu. Terus di sini ada penjelasan terkait memberikan makanan di bed. Kengsokukara keibu suru. Jadi memberikan makan itu dari sisi yang sehat. Kalau yang hijau ini kan yang sehat. Kalau yang merah ini yang mati ya. Jadi si pasiennya itu ada di sisi yang sehat. Oke, yang pertama itu Sokuji no Yo Setsume Suru menjelaskan menu dari makanannya, dijelasin terlebih dahulu hari ini apa, makannya apa, ada apa aja menunya. Terus yang kedua,
Saiso no hitokuchi wa suibun no arumono o tote morau. Jadi yang pertama-tama dalam satu suapan itu, suapan yang pertama diberikan yang namanya suibun. Entah mau dikasih miso siru atau kaca. Terus hitokuchi ryo wa tekisetsu na ryo ni suru. Jadi dalam satu suapan itu disesuaikan dengan mulut si pasien. Kalau misalkan si pasiennya itu nggak bisa makan banyak, kasihlah sedikit-sedikit. Pokok intinya tuh disesuaikan sama pasiennya. Terus tabemono o kuchi ni iretara kuchibiru o tojiru yoni koe kake suru. Jadi ketika memberikan makanan ke dalam mulut atau masukkan makanan ke dalam mulut, usahakan koe kake supaya apa? Kuchibiru o tojiru supaya si ininya nggak apa bibirnya itu nggak ditutup gitu tuh. Jadi perlu yang namanya koe kake. Terus yang selanjutnya, hito kuchi gotoni nomikomi o kakunin suru. Jadi setiap kali nyuapin, usahakan memeriksa atau memastikan apakah sudah ditelan atau enggak nomikomi telan. Gitu kan. Makanya saya bilang tadi, orang yang terkena gangguan Denchiso biasanya mondainya di sini, di nomikominya ini. Makanya harus benar-benar dikekunin, dipastiin udah ditelan belum. Kalau misalkan belum ditelan, nanti kan makanan numpuk di dalam mulut tuh. Ini nanti akan kesedak gitu. Makanya setelah dikakunin baru dikasih lagi gitu. Terus sokumotsu zangsa o kakunin shinagara kaijo suru. Jadi memberikan bantuan sambil memastikan yang namanya sokumotsu sangsa. Sangsa. Ada yang tahu sokumotsu sangsa? Sisa makanan. Jadi dipastiin dulu, dikakunin dulu gitu. Sokumutsu sangsanya itu masih ada enggak gitu, sisa makanannya masih ada enggak. Kalau misalkan udah habis baru dilanjutin. Terus yang selanjutnya ada Hangsoku Kang Musino Aruriosa no Sokuji Kaigo wa Taberu Yosu o Kangsatsu shite Teki om Soki no Ichi o Kairu. Jadi pada orang ketika memberikan makanan pada orang yang mengalami hangsoku kukang musu. Hangkoku kukang musu itu kayak dia tuh nggak bisa melihat sebelah gitu. Jadi antara mata yang kiri atau yang kanannya itu mati gitu. Nah, perlu yang namanya Sokino Ichino Kairu. Jadi posisi makanannya itu diubah-ubah gitu. Kalau misalkan yang kiri nih mati, terus yang ininya ngelihat, yang kanan yang ngelihat. Usahakan posisi makannya itu ada di sebelah kiri. Kalau misalkan yang kanan mati, yang kiri bisa ngelihat, makanannya itu usahakan letakkan di kiri seperti itu. Jadi kebalikan gitu. Supaya apa? Supaya dia itu bisa melihat. Karena kalau misalkan Hangsoku Kamusi ini kan nggak cuma ininya, dia otaknya juga mati sebelah gitu. Makanya perlu yang namanya ini Sokino Ichio Kairu. Dia perlu benar-benar diubah seperti itu. Oke, kecepatan atau bisa diterima? Tujuh deh. Oke. Si Aman Masai deh. Sensei yang terakhir itu agak kecepatan. Oh, yang ini. Oke. Hai guys. Hai. Jadi, Hangsoku Kukang Mushino Aru Ryosano Sokuji Kaijo dewa Taberu Yosu o Kangsatsu shite Teki o Soki no Ichi o Kairu. Jadi, perawatan makan pada lansia yang terkena Hangsoku Kukang Mushi itu kayak neglect gitu. Kayak dia tuh nggak bisa melihat sebelah antara mata yang kiri apa yang kanan. Perlu yang namanya mengobservasi posisi dari makanannya. Jadi tempat makanannya itu diubah-ubah gitu. Misal contohnya saya bilang tadi ada pasien dia itu nggak bisa melihat di mata kirinya, tapi mata kanannya itu normal. Posisi makanannya yang benar, dia itu ada di kiri.
Karena kan bisa ngelihat nih yang kanan, bisa ngelihat ke kiri toh. Kalau misalkan yang mati, yang nggak bisa ngelihat yang kanan, terus yang kiri bisa ngelihat, posisi makanannya itu ada di kanan, karena dia tuh bisa ngelihat ke sini, ke sampingnya gitu. Maka perlu di apa? Diubah posisinya gitu, untuk menyesuaikan dia itu gampang ngelihat gitu, ngelihat makanan. Oh ini ada makanan di sini kayak gitu tuh. Bisa dipahami? Ada gambaran nggak? Bisa, Sensei. Ya kan, misal Arigato. kayak gini nih kan, ya. Nah di sini nih mati yang apa ini? Yang kanan ya. Yang kanan mati nih, nggak bisa ngelihat. Maka makanannya itu ada di sini, di hantainya, hantai gawak. Kalau misalkan dia nggak bisa ngelihat di sini, berarti di sini makanannya, kayak gitu. Di mejanya maksudnya tuh. Sekarang ada gambaran kan ya? Ah, bisa, Sensei. Arigato gozaimashita. Oke. Ada lagi? Kak, permisi, Kak. Izin bertanya, Kak. Heeh. Kan kalau pasien aku itu kebanyakan pakai iro, Kak. Hmm. Nah, itu tuh, apa namanya, takasa yang tuh, apa takasa, apa namanya, bedo takasanya itu berapa do ya, Kak? Kalau Yang pas, bener itu. kalau pasien kayak di iro ya. Jadi makanan itu kan nggak lewat sini kan, nggak lewat mulut. Dia tuh langsung ke lambung. Ada yang langsung ke usus gitu kan. Usahakan Ya. supaya nggak terjadi yang namanya reflux balik. Usahakan pakai yang faraid 45 derajat. Jadi yang kayak gini nih 45 derajat gitu. Bisa 45 derajat atau 15 sampai 30 derajat. Cuman paling baiknya, paling amannya itu 45 derajat. Kalau Hmm. misalkan dianya tidur kayak gini, terus di ini dikasih gitu, iro gitu tuh. Takutnya makanan yang dikasih di sini dimasukin ke lambung, dia tuh balik lagi ke sini. Nah, kalau misalkan posisinya kayak gini, meskipun mau dikasih kayak gini, ya tergantung kecepatan kita ngasihnya, dia tuh nggak bakalan balik ke atas. Makanya lebih amannya itu pakai parafin, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Halaman selanjutnya, kokukea, perawatan mulut. Nah, untuk kokukeanya sendiri di sini ada kokukea no mukuteki. Tujuan dari kokukea itu tersendiri. Yang pertama itu ada usi, sisu shikang, kokunen maku shikang, nadoo yobo. Jadi dari tujuan melakukan perawatan mulut ini yang pertama itu mencegah yang namanya kokunen maku shikang, penyakit oriental pada mulut. Terus sisu sikang, penyakit gigi atau kayak karies gigi gitu, penyakit giginya. Terus usi, usi itu kayak penyakit gusi tuh. Jadi yang pertama, tujuan yang pertama itu mencegah yang namanya penyakit pada membran mukosa mulut, terus penyakit pada giginya sama penyakit gusi tuh. Terus mokutek yang kedua, seijona mikaku o tamochi soku yoku o soku sing saseru kibung o sokai ni surunado. Jadi tujuan yang kedua itu adalah menjaga indera pengecapan mikaku o tamuchi itu supaya normal, serta soku yoku o so sing saseru meningkatkan nafsu makan, dan juga kibung o sokai ini surunado memberikan rasa segar. Nah, ketika kita itu melakukan yang namanya kokukia secara rutin, maka meningkatkan yang pertama meningkatkan indera perasanya, terus meningkatkan nafsu makan juga dan perasaan segar. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada kokunai no saiking hangsoku o yoboshi goeng seihai en o nado o yobo. Jadi mokuteki yang ketiga itu adalah mencegah yang namanya Saiking Hangsoku. Saiking Hangsoku itu adalah perkembangan bakteri di dalam mulut.
Terus ada goeng sei hai eng nado o yobo, mencegah yang namanya pneumonia aspirasi. Kayak penyakit paru-paru ya. Pneumonia aspirasi itu kayak penyakit paru-paru. Itu adalah salah satu tujuan dari kokukea. Terus kuchikara soku jiga dekinai hito ni mo kokukea wa taisetsu. Jadi meskipun dia itu makannya tidak melalui mulut atau kayak pertanyaan tadi ya, iro ya, yang langsung ke lambung, itu juga perlu dilakukan yang namanya kokukea. Karena apa? Karena meskipun kita itu makan yang nggak pakai mulut, yang namanya Saiking Hangshoku itu tetap berkembang biak. Makanya perlu juga yang namanya kokukea. Meskipun dia itu makannya nggak pakai mulut seperti itu. Oke, itu tujuan dari kokukea. Terus yang selanjutnya ada kokukea no hoho. Cara melakukan yang namanya kokukea, perawatan mulut. Yang pertama itu ada burasinggu. Burasinggu ho. Cara menyikat. Ugai ga dekiru ba'ai wa burasinggu maini ugai suru. Jadi sebelum dia itu melakukan burasinggu, usahakan berkumur-kumur terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dia itu bisa berkumur-kumur. Jadi sebelum melakukan burasinggu itu dianjurkan untuk berkumur-kumur. Kalau misalkan ya, ba'ai ya di sini. Kalau misalkan dia itu bisa berkumur-kumur. Terus haburasi wa pengguripu peng-o nigiru yoni mochi chikara o iresu ginai yoni cuisi ko kami ni ugokasi nagara migaku yoni suru. Jadi peganglah sikat itu seperti kita itu memegang bolpen ya, peng-o nigiru yoni. Jadi kita pegang yang namanya sikat itu seperti kita memegang bolpen. Terus perlu diperhatikan juga jangan terlalu menekan, jangan terlalu ngasih cikara di situ. Cikarau iresuginai. Jangan terlalu ditekan gitu. Terus sikatlah sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak bulatan kecil gitu. Jadi jangan terlalu ditekan, terus pennya itu dipegang seperti bolpen dan juga nanti disikatnya itu sambil digerakkan sedikit demi sedikit seperti itu. Itu merupakan burasingguho. Terus yang selanjutnya kokunen makuno seiso, membersihkan mukosa mulut. Goeng o yobosuru tameni okukara temaeni okonau. Jadi untuk mencegah yang namanya goeng ya, aspirasi, dilakukan penyikatan itu dari okukara temae made. Jadi dari dalam ke depan dan kebalik. Kalau misalkan dari temae kara okumade nanti goeng siasui gitu. Jadi si pasiennya akan kesedap. Maka okukara temae ini okonau. Sokumutsu zang sawa mahi sokuni nokori yasui no de riwi suru. Jadi perlu diperhatikan di sini ya. Untuk sokumutsu zangsa, sisa makanan, biasanya paling banyak itu di mahisoku. Karena apa? Karena bagian yang mahi itu, dia itu nggak bisa digerakkan. Makanya makanan itu kebanyakan menempel di bagian yang mahi. Nah, di situ perlu diperhatikan di situ tuh. Perlu banyak dibersihkan. Itu. Terus yang selanjutnya ada kokusei shikiho, membersihkan dengan alat bantu. Haburashi ni yoru kokukeya ga konnan baai nado ni suponji burashi ya maki membo gaze nado o
shio shite kokunai o seishiki suru. Jadi jika dia itu tidak bisa pakai yang namanya sikat gigi, kalau misalkan dia itu ada kesusahan menggunakan yang namanya sikat gigi, pakailah yang namanya supunji burase kayak gini ya. Ada ya, pernah ngeliat kan di sisi kalian ada yang kayak gini modelannya. Nah, itu digunakan ketika dia itu nggak bisa menggunakan sikat gigi. Jadi depannya di sini itu terbentuk dari spons kayak gitu. Atau bisa juga menggunakan maki membo kayak eh, kapas kayak kapas. Terus gaze kasa atau yang lainnya. Jadi kayak langsung dimasukin ke mulutnya tuh pakai kasa juga bisa. Kalau misalkan dia tuh nggak bisa pakai ini abrasi. Tuh, yang terakhir di sini ada yang namanya gang soho. Gang soho itu adalah berkumur. Kokunai ni mizu yaku eki nado o hukumi. Koku ni nokote iru sokumutsu sang sa saiking nado o joho suru. Jadi berkumurlah dengan menggunakan air atau cairan untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau obat atau bakteri, maaf, atau bakteri saiking. Jadi ketika berkumur itu gunakanlah air atau obat obat cair kayak apa? Liserin gitu ya kalau di kita. Gunakan itu untuk membersihkan sisa makanan sama bakteri yang ada di dalam mulut. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada bedo uede no kokukea. Jadi perawatan mulut di atas tempat tidur. Yang pertama ada bedo uede yokokara kaigo suru. Jadi melakukan perawatan dari samping. Tetap prinsipnya dari perawatan dari yang sisi sehat. Karena apa? Karena ketika kita melakukan perawatan dari sisi sehat, kita bisa melihat dari sisi yang sakit. Karena bakteri atau sisa makanan sering menumpuk di bagian yang mahigawa. Yang pertama ada bedo o yachi apusite dekiru dake johanshin o okoshite morau. Jadi naikkan sandaran bednya itu, tempat tidurnya, dan usahakan tubuhnya itu tegak. Berarti berapa? 45 derajat ya, semikolon. Supaya apa? Ya, supaya nggak kesedak aja gitu. Hanya perlu dinaikkan. Terus, Johanshin o oko senai baai wa soku gai i ni suru. Jadi kalau misalkan dia itu tidak bisa didudukkan, maka bisa dilakukan dengan posisi sokuga. Sokuga itu posisi miring, lateral. Terus goeng o yobosuru tamini ago o sukoshi hite jotai ni naruyo ni kofu suru. Jadi sedikit untuk mencegah yang namanya goeng atau kesedak, usahakan kondisinya itu agonya sedikit ditarik ke bawah. Jadi jangan dongak, usahakan ditekuk gitu. Kayak gitu. Jadi agak ditekuk ke bawah sedikit. Sukosisite jotai. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya gaguru besong. Gaguru besong apa ya? Kalau misalkan di bahasa Indonesia. Kalau saya sih nyebutnya bengkok ya. Kalau kalian apa menyebutnya di sini? Baskom. Apa? Ya itulah. Aku gitu aja sensei. Ya, itu ya. Nah, bedo uede gangso uge o kokonau ba ini siosuru. Jadi dia itu merupakan alat yang dimana digunakan ketika gangso berkumur di atas bed. Nah, menggunakan yang namanya ini. Oke, oke, itu lembaran yang pertama. Lembaran yang kedua, di sini ada Gishino Tori Atsui. Cara menangani atau merawat gigi palsu, greba.
macam-macam ireba itu ada dua. Ada yang namanya Zenbu Sougisi atau gigi palsu keseluruhan lengkap gitu, atau bubung Sougisi gigi palsu separuh, tas separuhnya atau di sini atau di sini atau di sini. Itu yang namanya bubung Sougisi. Terus caranya adalah dia itu dimasukkan ke dalam air. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada Sita Hano Kino Shoshaku Hatsu o Kaifuku Saseru tame ni Hano Kesho Keshon Jotai ni Yote Zenbu Sougisi So Ireba ya Bubung Sougisi o Shio Suru. Jadi perawatan ireba yang pertama itu dia itu untuk mengembalikan fungsi dari Hatsuong kelaparan atau Sosaku mengunyah. Jadi dia itu fungsi dari ireba ya. Maaf tadi kan saya bilangnya ini ya. Cara penggunaan gigi. Nah ini adalah fungsi dari ireba sendiri gitu ya. Dia itu fungsi irebanya itu kaifu saseru tameni untuk memulihkan atau mengembalikan yang namanya Hatsuong kelaparan, Sosaku mengunyah. Makanya menggunakan yang namanya Zenbu Sougisi atau bubung Sougisi. Coba dilihat nanti pasiennya kalau misalkan dia itu nggak pakai ireba, ngomongnya nggak beda nggak sama pas waktu dia tuh pakai ireba. Jadi kayak agak lola gitu kalau misalkan nggak pakai ireba. Makanya fungsi dari ireba itu mengembalikan yang namanya Hatsuong ini sama fungsi mengunyahnya. Terus yang kedua ada Zenbu Sougisi no Aiwa Jokaku Kara Souchakushi Kagaku Kara Hazusu. Jadi ketika pasien menggunakan yang namanya Zenbu Sougisi atau ireba secara keseluruhan, ketika memakai itu pakailah dari bagian jokaku. Berarti jokaku itu adalah ireba atas. Terus ketika ngelepas, itu melepasnya itu dari kagaku, bagian rahang bawah. Dari bawah. Ingat, kalau masang itu dari atas, kalau ngelepas dari bawah. Udah benar belum ketika ngelepas ini direba? Ada Suka masalah-masalah? kebalik, Sensei. Susah sensei ngabrut aja. Yang Ya, gampang duluan. begitu. Makanya dari sekarang kan udah dapat ilmunya, besok dipraktekin. Ketika masang dari atas, ketika ngelepas dari bawah. Ingat, kadang keluar di ujian. Terus ada sini kuno sonso bosin nado no tameni gengsoku toste nerumai ni wa hazushi mizuni itashite hokang suru. Jadi untuk mencegah yang namanya kerusakan pada irebanya, prinsipnya itu nerumai ini sebelum tidur prinsipnya itu dilepas. Setelah dilepas, mizuni sita-site hokang suru. Jadi dimasukkan ke dalam air prinsipnya. Jadi jangan disono mama. Kalau misalkan disono mama nanti antara irebanya yang rusak atau gusinya yang luka. Makanya prinsipnya sebelum tidur itu usahakan yang namanya ireba itu dilepas. Dan jangan lupa dimasukkan ke dalam air. Gitu. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada cara melakukan pemasangan ireba. Pertama cara Zenbu Sougisi. Zenbu Sougisi o Souchaku suru toki wa katasoku no ago eri yori kokunai ni sonyushi kaiten sase nagara kokunai ni ireru. Jadi maksudnya itu ketika menggunakan atau memasangkan Zenbu Sougisi itu usahakan masukkan dari samping. Nah, masukkan dari samping terus di kaiteng sasenangara diputer, dimasukkan ke dalam mulutnya. Kayak gitu. Jadi nggak salah-salah dimasukin. Nih, pasang irebanya ini. Ireba irete ini. Ya, gitu. Jadi kalau pada prinsipnya itu kalau menurut buku Nabi
Yaitu masukin dari samping sini, terus diputar, dikaitin sinangara, kopunane ireru, dimasukkan ke dalam mulutnya. Gitu. Sama juga ketika ngelepas. Sini. Jokaku yono zembusou gisi wa gisi no usiro isoro usiroho o sageru yoni hazusu. Jadi untuk zembusou gisi yang bagian atas ini lepaslah dari bagian belakang. Jadi bagian belakangnya itu ditarik terlebih dahulu, baru dilepas kayak gitu. Ada gambaran kan? Kayak gini lah posisinya dari bagian usiro dulu, sageru, terus dilepas gitu. Tuh, besok bisa dipraktekin. Oke, yang selanjutnya, sini ada cara membersihkan. Kisana ireba demo hazushi tekara migaku. Jadi walaupun dia itu irebanya kecil, setelah dilepas dia itu dibersihkan. Ya meskipun mau kecil, mau cuma satu gitu ya. Kan kadang ada tuh ireba yang cuma satu biji gitu kan, sininya tuh dia ditempelin kayak gitu tuh. Nah meskipun dia kecil, dia tuh sebisa mungkin atau dimaksimalin dilepas gitu. Terus dibersihin. Terus netto ya hamigaki zai no shio wa gishi no mamo ya henke no gen in ni naru no de mizu mata wa noru mayu de seiso suru yo ni suru. Jadi ketika membersihkan ireba ini jangan gunakan yang namanya netto, air panas. Dan juga diusahakan jangan menggunakan yang namanya hamigaki-zai. Hamigaki-zai, pasta gigi. Karena kalau misalkan menggunakan dua ini, ditakutkan ada yang namanya henkeno genkin. Dia itu perubahan bentuk ya pada struktur ininya, struktur dari irebanya. Makanya ketika membersihkan itu cukup dibersihkan dengan nurumayu. Tahu nurumayu air hangat gitu. Cukup itu doang. Nggak usah pakai neto air panas sama hamikaichizai. Cukup dengan menggunakan nurumayu. Tuh. Terus yang ketiga, ireba senjo burashi ga shinsho sarete iru ga yoi dekinai baai wa sukoshi katame no haburashi de dayo suru. Jadi maksudnya itu disarankan memakai sikat gigi khusus, gigi palsu, bukan sikat gigi yang seperti kalian pakai. Ada sikat gigi gigi khusus buat ireba ini. Tapi jika tidak ada, ya kalau misalkan dia itu yoi dekinai baaiwa, kalau misalkan nggak ada, sukoshi katameno burasiwa daidobu. Jadi meskipun dia itu eh, si namanya apa namanya burasinya itu agak keras dikit, itu nggak apa-apa. Kan kalau misalkan yang kita pakai biasanya itu kan agak keras tuh, itu nggak bisa dipakai membersihkan ireba. Jadi ada ireba khususnya. Tapi kalau misalkan nggak ada ireba khususnya, pakailah haburasi yang agak keras, ya. Sukoshi katame, jadi kayak gitu. Terus yang terakhir di sini ada otoshite hansosita haisui kuchini nagashita ri sinayoni mizu o hippatta senmenki nado no ue de seisou suru. Jadi agar dia itu tidak jatuh ya otoshite atau sonso rusak terus haijo haisui guci hanyut nah hanyut ke dalam wastafelnya itu usahakan bersihkan di atas yang namanya di atas baskom sengmengki. Jadi itu untuk mencegah kerusakan atau jatuh ke dalam semengki ya semendainya gitu. Jadi usahakan pakai yang namanya baskom. Itu merupakan dari cara membersihkan ireba. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Bisa dipahami? Kak, izin bertanya boleh Kak? Hmm, Ya, Ini apa namanya? Kan saya punya kasus nih, pasien saya itu kan ceritanya itu cusi, apa makannya jadi cusi gitu. oh, Jadi dia nggak makan. Nah, terus tuh biasanya kan sikat gigi sendiri gitu loh Kak. Nah, terus tuh eh kalau cuci itu tuh apa harus dia itu apa namanya sikat gigi nggak sih Kak? hmm, hmm, oke. Jadi Iya. kayak ada pasien yang makannya itu nggak dikasih gitu ya, contohnya. Iya. Ya tetap pada prinsipnya itu kayak orang normal. Kita seharinya itu berapa kali normalnya kita sikat gigi? 3 kali kan? Tiga Kak. Atau ada yang 1 kali? 3 kali kan? Makanya di situ meskipun dia itu nggak makan, tetap dianjurkan yang namanya sikat gigi. Karena apa? Di dalam membran mukosa mulut ini ribuan bakteri itu ada. Terus berkembang biak. Hangsoku kukang musi tadi namanya tuh. Bukan Hangsoku kukang musi, apa? eh ini perkembangan bakteri ini Saiking Hangsoku. Ah, Nah, Saiking Hangsoku ini dia tuh bakteri itu tetap berkembang biak gitu tuh. Makanya meskipun makanannya entah itu dicuci atau kayak gimana, itu tetap kita sebagai kaigo menganjurkan yang namanya kokukea ini. Supaya apa? Supaya mencegah yang namanya perkembangan biakan bakteri kayak gitu. Oke, bisa dipahami? bisa Kak. Itu masalahnya gini Kak. Tadi tuh ceritanya tuh saya diomelin gitu loh. Kenapa kok cuci kok ini disiapin apa namanya buat sikat gigi gitu, buat kumur-kumur gitu. Padahal kan cuci gitu loh Kak. Ya, saya paham Gitu. saya paham maksudnya kayak gitu. Tapi emang kalau di Gemba kadang itu buku yang ada di sini ini nggak bisa diterapin 100% gitu. Jadi yang kita pelajarin ini kadang di Gemba itu berbanding terbalik gitu sama yang di materi. Makanya kadang ada salah satu ya entah itu dari Kanggosinya atau dari Kaigonya sendiri ketika ada di Gemba nggak peduli gitu. Ini apa sih? Buat apa orang udah nggak makan gitu. Tapi pada prinsipnya kalau kita ngacu pada Mm-mm. ihongnya ya, ihong dari bukunya itu perlu yang namanya sikat gigi meskipun dia itu nggak makan kayak gitu. Cuma terkadang orang Jepangnya sendiri mungkin karena dibilang apa ya mendokusai atau jikanya kakaru karena nggak makan makanya diabalin, ya itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Tapi kalau misalkan kita belajar benar tentang buku Nabi ini, itu secara kihongnya itu udah pasti benar kayak gitu. Nggak ada yang salah di buku ini. Cuman ketika kita nerapin di game banyak, kadang orang Jepangnya sendiri itu buat apa sih belajar kalian itu di game banyak tuh nggak bakalan kayak gitu. Pasti ngomongnya begitu mereka. Gitu. Ya udah ini jangan diladenin lah kalau bisa dijelasin nanti terjadi ini Saiking Hapsoku gitu. Ini Saiking Hapsoku no Yobo Surutameni ini Kokukea Shinaito gitu. Bisa kayak gitu. Bahasanya keren banget Sensei. Ada Kak. Ya berani aja udah. Kalau misalkan mana ini ya udah nih saya belajar kayak Goku Sisi ini buat persiapan Kokashike gitu. Ini salah gitu lawan aja kalau perlu. Dikasih nih referensinya kayak gini kenapa harus di Kokukean nih kayak gini gitu kan udah dibekalin kan. Nah, makanya fungsinya ikut ujian Kokashiken itu supaya tahu Kihong yang benar itu seperti apa. Contoh kecilnya tadi juga kayak lepas ireba atau masang ireba. Dan kalau misalkan kita nggak tahu kan asal-asalan kadang dari bawah terus ngelepasnya kadang dari atas gitu kan. Tapi kalau misalkan dari Kihong kan masangnya dari atas ngelepasnya dari bawah. Banyak kan orang Jepang juga nggak tahu kayak gitu, meskipun dia orang pribuminya. Gitu. Ya, bisa dipahami. Bisa Kak. Oke. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyain terkait Kokukea sama Sokuji Kaijo? Karena Kak materinya mau nanya Kak, ah, silakan.
Ini kayak yang Sokuji Kaijo yang pertama, Kak. Soalnya tadi masuknya telat. Boleh dijelasin lagi nggak, Kak? Mas. Yang ini, Ha, ada yang mau ngejelasin? Yang udah bisa? Saya gitu. Ada? Oke lah. Kalau nggak ada, saya ngejelasin. Jadi, Sokuji Sensei Kaijo. dulu. Ada yang mau jelasin? Oke. Nyoba sensei. Ya, pelan-pelan. Silakan. Hah. Jadi Sokuji Kaigo yang pertama tuh fungsinya untuk memastikan kebutuhan makanan terpenuhi. Yang kedua mencegah tersedak. Yang ketiga membantu lansia makan dengan aman. Terus Sokuji Toki no isu wa kakato ga yuka ni tsukutakasa. Teburu wa hiji ga suki, ude ga jiyu ni ugokaseru mono o yoi suru. Jadi waktu makan tuh kursinya disiapin. Yang pertama kakatonya napak ke lantai. Terus habis tuh mejanya itu gimana caranya si tangannya itu kayak bebas bergerak gitu. Ude ga jiyu ni ugokaseru mono. Terus kuruma isu de sokuji o suru toki wa ashi o futo sapoto kara ushiro ah oroshite oroshite ya sensei oroshite yuka ni sukeru. Jadi biasanya kan kalau misal pakai kuruma isu tuh futo sapotonya di apa namanya ditutup gitu terus kakinya ditaruh di bawah. Terus sokuji no ondo wa tayong to doteido wa enge shinukui no de sumetai mono wa sumetaku atatakai mono wa atataku taberareru you ni suru. Jadi suhu tubuh tuh sama suhu makanan tuh usahain sama. Terus goeng boshi ni wa taberu mae ni enge taiso ya aisu masaji o suru koto mo yuko de aru. Untuk mencegah tersedak, kayak sebelum makan tuh enge taiso sama aisu masaji yuko. Yuko tuh efektif gitu. Terus hajime ni ocha ya shiromono de kuchi no naka o nurasete morau. Sebelum makan, basahin dalam mulut tuh pakai ocha atau pakai misal shiromono, miso siru gitu misal. Terus sokuji suru toki wa ryosa no pesu ni awaseru. Waktu makan tuh usahain kecepatan makannya tuh sama pasien gitu. Bukan kayak asal-asalan biar cepat pulang apa gimana gitu. Terus jijogu nado katsuyoshi, pakai alat bantu makan. Jibunde seishu dekiru yo ni suru, supaya bisa makan sendiri. Terus cho no zendo undo no teika ni taishite wa sokomotsu sen'i ya nyusankin no oi sokuhin o tori ireru. Untuk mengatasi gerakan penurunan gerak peristaltik usus, masukkan makanan yang kaya serat dan bakteri asam laktat. Udah sensei. Itu Sokuji Kaiju ya. Gimana? Udah paham? iya, Kak. Ada, Arigato. ada yang di sini yang belum paham bagian ini udah bisa dipahami secara keseluruhan. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas ya terkait Sokuji Kaijo sama Kokukea. Insya Allah Gimana? sensei. Jelas? Oke. Bentar ya.